Tangkap dan adili Jokowi dalam segala bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya tidak ingin berorasi ya, tapi saya ingin memberikan sebuah informasi, sebuah skenario yang baru saja saya pikirkan. Mengapa Joko Widodo akhirnya mengadukan masalah ini langsung in person dirinya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena dengan skenario ini. Baru saya pikirkan. Dengarkan baik-baik ya. Jadi begini kawan-kawan semua pasal yang digunakan oleh pengadu yang merupakan pro Jokowi itu secara teoritis tidak bisa diterapkan untuk kasus ini. Baik itu pasal 160 KUHP, kemudian pasal yang terkait dengan penyebaran berita bohong dan lain sebagainya, karena sudah ada putusan MK yang memagarinya. Jadi kalau digunakan pasal penghasutan, MK mengatakan itu adalah delik material, artinya harus ada perbuatan pidana yang dilakukan akibat penghasutan tersebut. Nah, dalam kasus ini penghasutannya tidak ada dan tidak bisa dibuktikan, lalu perbuatan pidana akibat penghasutan pasti juga tidak ada, karena kausa primanya tidak ada. Itu satu. Kalau digunakan berita bohong yang selama ini sering digunakan, tidak bisa juga, karena pasal itu di dalam Undang-Undang 1 1946 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya merenung, kok bisa-bisanya yang namanya anggota DPR menyelipkan pasal serupa di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Tetapi alhamdulillah baru saja ada putusan MK kemarin yang mengatakan bahwa yang bisa kita katakan sebagai kerusuhan itu adalah kegaduhan yang sifatnya fisik. Jadi tidak bisa juga seperti masa lalu di mana orang mengatakan bahwa cukup ada berita bohong yang diasumsikan dan kemudian disebarkan melalui media elektronik, maka orang bisa ditangkap, ditahan dan divonis. Seperti Pak Menteri dan Gus Nur, Sahgar dan Nenggolan, Habib Rizik, Habib Bahar dan lain sebagainya. Sekarang itu tidak bisa lagi. Nah, karena semua tidak bisa secara teoritis, maka saya katakan memang ada hak Jokowi untuk membela kasusnya ini, yaitu dia mengadukan in person bahwa telah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Itu bisa, baik melalui undang-undang KUHP maupun undang-undang ITE, bisa, karena hak dia sebagai warga negara. Tapi ancaman hukumannya memang kurang dari 5 tahun sehingga tidak ada alasan untuk menangkap dan menahan. Oke, lalu kemudian kita euforia. Waduh, senang sekali kalau begitu nanti kita akan bisa buktikan ijazah asli atau tidak. Belum tentu. Jadi nanti permainan yang akan dia lakukan adalah, saya sengaja buka ini biar nanti kita aware semua. Sengaja yang dia lakukan adalah perangnya bukan di pembuktian ijazah palsu atau tidak, tapi perangnya sudah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik atau tidak. Jadi nanti yang akan dibawa bukti adalah rekaman-rekaman dari elektronik, internet, YouTube dan lain sebagainya, media sosial, dari Dr. Iva, dari Dr. Rismon, dari Dr. Rosuryo, dari Rizal Fadila. Itu yang kemudian dicarikan ahlinya untuk mengatakan bahwa ini asli, benar-benar dan lain sebagainya. Ketika dikonfirmasi kepada 4 calon tersangka, kan gitu, maka kan kita tidak punya tradisi bohong kan? Kita mengatakan ya memang rekaman saya itu. Tetapi ini 1 menit lagi ya. Ya, Anda harus baca konteksnya. Tidak begitu. Nah, karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita harus aware. Satu kuncinya adalah kita tuntut Polda Metro Jaya untuk memproses kasus pidananya terlebih dahulu. Jadi kasus pidananya adalah penggunaan dokumen palsu. Kalau seandainya diperiksa pengaduan pencemaran nama baik atau fitnahnya, jangan mau, kita melawan. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi.
Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space, adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.